Perbedaan ulama dulu dengan ulama sekarang terbagi jadi dua. Yang pertama ada ulama khos, yang kedua ada ulama batil. Ulama khos adalah ulama yang memegang ilmu langsung dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dapat runtutan wasilah robito kepada Kanjeng Rasul, sehingga gerak langkah pituah kehidupan wejangan yang disampaikan itu semuanya berasal dari Kanjeng Rasul. Namun ulama-ulama zaman sekarang yang batil, mohon maaf, ari dandanan sarua jeung Kanjeng Nabi, ari dalil sesuai jeung Kanjeng Nabi, Qurannya ge sama jeung Kanjeng Nabi, ayat-ayat hadisnya sarua jeung Kanjeng Nabi, dandanan gamisnya ge sama dengan dandanan Kanjeng Nabi. Namun hampura ilmunya teu nepi ke Kanjeng Rasul. Nggak punya wasilah, nggak punya robito, nggak pernah punya musalsal, karena nuntut ilmunya dari TikTok, dari YouTube. Belum kita bertawasul, masih banyak sesi-sesi acara. Di antaranya menampilkan kori inter alam goib, bukan internasional ya, inter alam goib. Mainnya sama Om Jin dulu. Sebelum dari itu, bahwasannya di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Sering kurang dibahas di tiap-tiap pengajian bahwasannya ketika Allah menurunkan hujan, ada hujan berupa air, ada hujan berupa ma'arifal asror. Cai hujan mah rasa-rasanya beda-beda. Ada yang asin, ada yang tawar, ada yang gak berasa sama sekali. Namun ketika hujan ma'arifal asror, orang yang mendapatkan ma'arifal asror, dia akan mendapati di dalam kolbunya penuh dengan sir, tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang kumpul malam hari ini sedang mencari ma'arifal asror. Kalau ma'arifal asror itu hanya di angan-angan saja, seperti datangnya Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar ada tanggal-tanggalnya. 10 hari gitu mau mendekati lebaran. 10 hari di akhir bulan Ramadan, di tanggal atau malam-malam ganjil, maka akan turun yang namanya Lailatul Qadar. Siapa-siapa orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, maka hidupnya akan berubah drastis 360 derajat. Berubah yang sering maksiat jadi ahli ibadah. Namun ketika Lailatul Qadar didapati bagi orang-orang yang awam, dia akan menjadi awam saja sudah. Tidak menjadi wali, tidak menjadi kekasih Allah, dan tidak juga menjadi ahli ibadah. Karena Lailatul Qadar hanya mendapatkan pahala seperti kita melaksanakan selama 1000 bulan. Namun ketika ma'arifal asror turun kepada orang awam, orang tersebut akan menjadi wali kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita semua yang kumpul, sebagaimana yang telah tadi kita baca bersama-sama, kita mengharap kepada Allah, semoga sedikit saja terciprati yang namanya ma'arifal asror. Amin ya robbal alamin. Zaman baheula ada cerita 3 walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dibahas? Karena ingin menuju haul Mama Gentur di Cianjur, atau yang kita kenal dengan Aang Gentur, Aang Nuh, Aang Lebar, sama Aang Gentur. Aang Gentur mau haul di awal bulan Desember. Beliau memiliki nama Mama Ajengan Syatibi.
Terus ada reng-rengannya dari Tasik, Mama Sujai. Di Tanah Baru Bogor ada yang namanya Mama Nahrawi. Tiga-tiganya belum jadi kiai, belum jadi wali, tapi nyantrinya sama wali. Mama Sobari di Cilimus, murid daripada Syekhona Khalil Bangkalan. Mama Sobari memiliki murid yang tadi 3. Zaman dulu nggak ada Grab, nggak ada Maxim, nggak ada Gojek, lempang jalan kaki dari Bogor ke ujung Bogor ke Tanah Banten. Untuk apa? Nuntut ilmu. Tiga-tiganya masih jadi santri, belum jadi kiai, belum jadi wali, belum punya pengikut, belum punya majelis. Masih menimba ilmu sama gurunya. Ketika di perjalanan ketemu warung. Ini warung diisi 2 orang. Aki-aki jeung nini-nini. Kebetulan Mama Sujai, Mama Syatibi, Mama Nahrawi yang datang ke warung itu istri dari si aki-aki yang punya warung teh meninggal. Kercerik we aki-aki, nangis. 3 mama itu 3 ajengan negor. Ngapa Ki? Pamajikan maut, pamajikan meninggal. Ya udah tuh, sekalian baik kita bacain Yasin 3 kali ke bed, begitu kan ya. Dibaca Yasin 3 kali ke bed. Inilah yang membedakan santri-santri dulu dengan santri-santri zaman sekarang. Ari santri zaman sekarang mah kalau nggak diondang mual bakal baca Yasin. Mual. Santri-santri sekarang lulusan pesantren kalau nggak dipanggil ustad purik. Padahal mondok baru 2 tahun, 3 tahun, tange. Nggak dipanggil ustad marah. Tahlilan nggak diondang, purik. Bu, sumpah serapah pakai dalil. Pakai dalil. Santri. Segoblok-gobloknya santri kalau marah pakai dalil. Segoblok-gobloknya santri ya. Gak diundang marah santri zaman sekarang mah. Beda dengan santri-santri zaman dulu. Hari santri zaman dulu mah ngelihat orang meninggal depan mata nggak usah diomongin, langsung dirapihin, fardu kifayahnya dikelarin. Sebagaimana hak kewajiban kepada mayit, diurus tuh mayit, dirapihin tuh mayit, didoain tuh mayit, nggak dibayar nggak puri. Ustadz sekarang mimpin tahlil, mimpin doa, nggak dikasih gocap ya merengut. Allah karim, ya Allah ya Rabbana. Mimpin tahlil di punang Kang Rukun. Kang Rukun, tetangga saya ada yang meninggal. Kebetulan ustadznya lagi mencret. Nggak ada ustadz lagi, adanya Kang Rukun doang. Cuma sekang Rukun, Kang Rukunnya. Bisa nggak Kang Rukun mimpin tahlil? Oh siap, tenang, rapi udah. Bisi saya, iya asar gue nyampe, begitu dia. Kata Kang Rukun, bisa asar gue nyampe. Walhasil, ketika Kang Rukun nyampe, disuruh mimpin tahlil, suruh mimpin Yasin, suruh mimpin doa bareng sama jemaah. Karena didikannya didikan kiai-kiai zaman dulu. Orang-orang yang punya berkah, punya keramat, doanya nyampe, nggak diamplopin, nggak marah. Kelar doa dia ngomong sama tuan rumah Kang Rukun, ya udah pamit ya. Besok saya datang lagi kalau nggak ada ustadznya. Kata Kang Rukun. Kata tuan rumah, ya Allah ustadz maafin, kita lagi berduka, tegablek duit seperak-perak acan. Jadi apa baik ngomong-ngomongin duit, udah nggak apa-apa. Kita mah makhluk sosial saling mendoakan. Kantar lempengan saya mati, guys itu juga yang ngedoain. Kata Kang Rukun. Ya lain cerita ya dengan Ustadz Prigi. Ustadz 99. Ya Allah karim. Ustadz mimpin tahlil ya. Kebetulan Ki Rohili masuk penjara. Gurunya masuk penjara. Gurunya nyana ya. Allah karim, masuk penjara.
Nggak ada ustad deh ya tuh ustad saya tuh mimpin tahlilnya. Jam berapa? Habis isya ustad. Yaudah ntar jam 9 saya nyampe. Buset. Ayo udah. Kang Rukun didikan orang dulu, tahlil belum mulai, nyampainya paling awal. Didikan ulama dulu. Ustadz Priji lain, didikannya ustadz sekarang. Habis isya mulai acara tahlil jam 9 dia baru nyampe. Allah karim. Dipimpin tawasul, dipimpin yasin kunyana, dipimpin tahlil, dipimpin gitu doa. Ustadz Priji angges beres, kelar beres, ngajedog gue ya ustadz di pojokan ya. Tuan rumah, ustadz kan udah rampung, udah kelar ya tahlilannya. Enggak, saya mau wiridan nambah. Nambah. Saya mau nambah wiridan. Aduh ustadz, tong lila-lila teuingnya, geus peuting ya, udah jam 11. Udah jam 11 malam. Gak usah lama-lama ya wiridan. Mojok, mojok. Dalam hatinya si Priji ngomong, dalam hati. Iya tuan rumah teh nemen teuingnya. Aing tawasulan udah, yasinan udah, tahlilan udah, boro-boro besek amplop ge kagak kecium rupanya. Kata Priji. Allah karim. Amplopnya enggak kelihatan ini mah. Allah jam 11 sampai mendusin tuan rumah. Saking kulamanya wiridan kagak kelar-kelar dah. Ustad mau digulung karpetnya nih. Ustad masih betah kene katanya. Maafin. Saya dari duta jauh iya. Terus kenaon? Bensin habis. Bensin habis. Kudu di bensinan atuh. Ya Allah hampura Ustadz ngomong atuh dari tadi. Kita lagi berduka baru meninggal. Boro-boro megang duit makanan habis buat makanan sadayana buat dimakan bareng-bareng. Boro-boro buat ngampopin Ustadz maafin ntar 3 hari dah kalau enggak 7 hari dah ntar beseknya didobel gitu dah. Ntar beseknya didobel. Siap. Merepotkan aing sia, nyusahin aja. Kan gue baca tawasul gue boleh mondok. Gue baca yasin kan boleh mondok. Kalau nggak ada berkah guru mah gue nggak bisa ini mimpin taklim. Ceknya ya marah-marah ya. Kamu kayak jadi kiai ya. Marah-marah jadi ustad. Ya Allah karim. Perbedaan ulama-ulama dulu dengan ulama-ulama sekarang. Perbedaan ulama dulu dengan ulama sekarang terbagi jadi 2. Yang pertama ada ulama khos, yang kedua ada ulama batil. Ulama khos adalah ulama yang memegang ilmu langsung dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat runtutan wasilah robitoh kepada Kanjeng Rasul sehingga gerak langkah pituah kehidupan wejangan yang disampaikan itu semuanya berasal dari Kanjeng Rasul. Namun ulama-ulama zaman sekarang yang batil, mohon maaf, ari dandanan sarua jeung Kanjeng Nabi. Ari dalil sesuai jeung Kanjeng Nabi. Qurannya ge sama jeung Kanjeng Nabi. Ayat-ayat hadisnya sarua jeung Kanjeng Nabi. Dandanan gamisnya ge sama dengan dandanan Kanjeng Nabi. Namun hampura ilmunya teu nepi ke Kanjeng Rasul. Nggak punya wasilah, nggak punya robito, nggak pernah punya musalsal. Karena nuntut ilmunya dari TikTok, dari YouTube. Hilang keberkahan ilmu. Maka ketika hilang keberkahan, komo doanya mau nyampe ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngan doa sorangan ge moal diterima ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Boro-boro ngedoain orang, doa buat diri sendiri aja nggak bakal nyampe. Enggak. Maka ilmu yang sesuai dengan Kanjeng Rasul sesuai tadi. Lelagaan bercandaannya wali-walinya Allah bukan hanya sekedar di tempat-tempat yang serius. Di tempat-tempat yang gak serius wali Allah mah pada bercanda. Sesuai dengan tadi cerita Mama Syatibi, Mama Syuja'i, Mama Nahrawi. Ketika dia ngelihat nenek-nenek meninggal, ngegelepak nenek-nenek di dalam warung. Dirapihin, didandanin, dicakepin selayaknya seperti mayit.
Didoain, dirapihin, dibacain Yasin, bacain tahlil, bacain tawasul. Setelah selesai bercanda, bertiga bercanda. Kata Mama Nahrawi dari Tanah Baru, Kiai, kunaon gitu? Iya asana lamun huluna digeprok 3 kali ya hudang deui ya. Nih kayaknya mayat kalau palanya digeprok 3 kali hidup lagi nih. Wali. Nenek-nenek udah mati. Nenek-nenek udah mati. Gue lepak udah. Udah belonjor we tuh nenek-nenek. Udah orang bisa ngapa-ngapain, udah mati. Dibecandain sama wali ini kalau palanya gue getok 3 kali hidup lagi nih jadi. Kata Mama Sujai nyaut lagi, nggak bakal. Orang udah mati masa digepok hidup lagi. Dia percaya sih ya. Diteprok palanya, ubun-ubunnya diteprok tuh nenek-nenek 3 kali. Udang deh, bangun lagi tuh nenek-nenek. Hidup lagi nenek-nenek. Ya Allah Karim. Belum jadi kiai, belum jadi wali, santrinya jadi wali. Bagaimana kiainya? Bagaimana jadi ulamanya? Bagaimana jadi walinya? Sekedar cuma jadi santri udah bisa bercanda yang lewat batas takdir. Mama Syatibi Aang Nu dari Gentur Cianjur ngomong, ini nenek-nenek udah mati, jangan dihidupin lagi. Nih rasa-rasanya kalau palanya gue geprok 3 kali mati lagi nenek-nenek. Wali orang mati, udah mati dihidupin, udah hidup dimatiin lagi. Cek aki-aki ya, gini udang deh hidup lagi nenek-nenek. Ya Allah, gue kira udah mati hidup lagi, udah biarin atuh hidup lagi. Sama Mama Syatibi digeprok lagi palanya 3 kali mati lagi tuh nenek-nenek. Ya Allah Karim, wali. Kenapa sih aulia Allah, wali-walinya Allah bisa begitu? Karena hati kolbunya sudah membersamai dengan Allah. Sesuai dengan ucapan Syekh Siti Jenar. Walaupun ucapan Syekh Siti Jenar, cek urang mah sesat. Kalau kata kita orang mah sesat. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Tiada Tuhan selain aku, sesungguhnya aku adalah Tuhan. Bersujudlah dan menyembah kepada aku. Kalau orang awam ngomong begitu, wah, terajong ku aing ya. Kang Rukun misalkan ngomong, ya aing Tuhan ya. Kita cancang di tengah jalan. Priji ngomong, ya aing Tuhan ya, kanyutkan ke Kalimalang ibu dah. Alungkeun ke Kalimalang, buang aja Kalimalang. Karena wali-walinya Allah walaupun ucapan bercanda, hatinya sudah membersamai Allah. Hatinya sudah bersama dengan Allah sehingga apa yang diucapkan seucap nyata, seucap jadi. Nah, kita yang lagi pada kumpul ngeriung malam hari ini ikut zikir manaqib Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrah. Saha sih Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani? Siapa sih Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani? Walinya Allah dari rupa mana sih Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani? Punya julukan rajanya para wali. Sebagaimana beliau dijulukin raja, dari mana dijulukin rajanya? Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani tirakatnya berpuluh-puluh tahun. Riadohnya berpuluh-puluh tahun. Ibadahnya jangan ditolak ukur dengan logika kita, kagak nyambung. Sholat sunnah unggal peting tiap malam 1000 rakaat. Siapa di sini yang sholat sunnah 1000 rakaat? Moal sholat sunnah 1000 rakaat ngan traweh ge milih-milih imam. Yang imamnya ganjang cepet ngikut traweh. Imam lelet aki-aki ngempos dikit, ogah udah traweh, libur traweh. Besok aja udah gue rapel katanya. Traweh dirapel. Ya Allah Karim. Maka kita semua ayo bareng-bareng mencari ridhonya Allah. Mencari ma'arifal asror tadi tuh. Biar apa? Biar kita semua jadi orang ahli-ahli Allah semua. Karena orang begitu mudah ngomong Allah. Tapi Allah yang diucapin kosong, nggak ada isinya. Kosong, nggak ada isinya. Ngomong Allah nggak ada manjurnya. Ngomong Allah nggak ada wusulnya. Ngomong Allah nggak ada nyampenya. Ngomong Allah ngan sekedar Allah, sebutan Allah wa Allah.
Namun ketika ahli-ahlinya Allah jarang ngomong Allah, tapi sekalinya ngomong Allah manjur. Guru, saya punya dagangan, hari dagangan saya tinggal laris-laris. Nyareat ke unggal ustad, ke semua ustad udah didoain, udah dikasih air tuh dagangan. Dagangan yang kering sampai lepek, dicipratin be air. Ustad satu sebotol seleter. Ustad satu sebotol seleter. 5 ustad 5 liter. Dagangan dicipratin 5 liter lah, kelebes dagangan. Ya Allah guru, 5 ustad kagak ada yang manjur. Padahal yang dibaca sama Al-Fatihah. Padahal yang dibaca sama tawasulan. Tuan Syekh oge. Kanjeng Nabi juga. Allah keneh yang disebut mah. Tapi dagangan saya ini genengan udah 5 biji ustad ngedoain kagak manjur. Kenapa ustad kagak manjur doanya? Karena Allahnya kosong. Nggak ada Allah dalam jiwanya. Ini ustad nggak pernah ngerasa nikmat ketika Allah didatangkan dalam kenikmatan. Kita makan kadang-kadang kalau lagi melarat doang, Allah kenceng banget Allah. Duit orang gablok, ya Allah. Besok cicilan duit orang megang, ya Allah. Bocah dari mondok ngebel minta duit, orang gablok duit, ya Allah. Ya, kontrakan orang bayar, ya Allah. Cicilan orang duitnya, ya Allah, ya Allah. Pas kelempengan lagi melarat mulu. Ketika lagi nikmat, ketika lagi dapat duit gusuran rumah yang cuman belinya 100 juta kayak Kang Rukun tah. Rumahnya 100 juta tiba-tiba kena gusuran belakang naon ngaranna dishub. Dishubnya mau digedein, rumah Kang Rukun kegusur. Harga beli 100 juta ditawarnya 2 miliar. Wah Allah, jantungan mati ketiban duit. Mati ketiban duit 2 miliar. Sejak hidup belum pernah niat duit 2 miliar ya. Tiba-tiba rumah kena gusuran. Dapat duit 2 miliar. Allah na lengit. Pasti hilang. Pasti. Dijamin 1000%. Ketika punya mobil baru, lupa Allah udah. Motor baru, lupa Allah. Lupa. Ingat Allah kernaon? Kernyian status. Ingatnya sama Allah ketika beli HP baru cuman pas lagi di status. Hada min fadli robbi. Inilah nikmat dari Tuhanku. Pret. Ya Allah. Dapat gusuran duit 2 miliar. Ibadahnya nggak nambah. Solawatnya nggak nambah. Salatnya nggak nambah. Puji syukur ke Allahnya hilang. Ketika dapat duit 2 miliar. Allah ngan sekedar status. Di ucapan status WA-nya Fabi Ayi Alaihi Rabbikum. Nikmat mana lagi yang didustain? Bocah samber gledeg. Bocah sialan. Ketika Allahnya hilang, maka kosonglah Allah di dalam hatinya. Ketika dalam hatinya Allah hilang, kosonglah jiwanya. Ketika jiwanya kosong, maka batinnya pun hilang dari raganya. Hilang. Jiwa dalam diri kita hilang dari raga. Hilang. Gak mau berdekatan itu yang namanya jiwa dengan raga kita. Gak mau. Kenapa? Karena lagi lalai sama Allah. Fasolli li rabbika wanhar. Ingatlah kepada Allah. Tunaikanlah sholat, dirikanlah sholat, dan kerjakanlah kurban. Korban lain bandot hungkul nu dipencit. Tapi hati juga kudu dipencit. Pencit. Sombong, pencit. Ria, pencit. Keakuan dalam diri, merasa lebih baik, merasa lebih benar, pencit. Jangan kambing be digorokin. Ayam be digorokin. Tah, Mang Sulang tah. Sering ngegorokin ayam bae. Rumah makan. Ayam we digorok-gorokin, kambing digorok-gorokin. Ya Allah, diri orang, diri kita dijauhin sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita jauh dari hal-hal yang begitu. Biar sifat-sifat hati kita dijauhkan dari perkara-perkara yang jelek oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Maka udah sekian saja, kita nggak usah panjang-panjangin lagi, capek saya tawa mulu di tadi. Tawa mulu. Saya minta doa buat istri saya. Insya Allah HPL-nya jatuh di tanggal 12 bulan November. Paling lamanya di akhir November. Doain biar ibu sama jabang bayinya disehatin sama Allah Subhanahu wa taala. Proses lahirannya biar dilancarin sama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya minta doanya buat saya. Karena kemarin tadi Kang Rukun cerita, cek dokter, kata Kang Rukun cenah. Kata Kang Rukun, nggak boleh makan yang manis-manis. Emang gunawan Kang Rukun, cek dokter. Kang Rukun masih percaya juga sama dokter ternyata. Bukan dia doang, saya juga sama. Ini siang tadi jam 1 baru pulang dari rumah sakit. Saya dia habis diimpus. Diimpus 3 botol di rumah sakit Rawalubu. Masuk rumah sakit kurang lebih kemarin malam. 3 hari saya kagak muter, kagak ngaji, kagak. Bikin status doang pintu IGD kita kita cepret aja begitu ya. Sengaja biar lagi disuntik nggak dipoto, takutnya banyak yang ngelongok. Kalau dilongokin bayi makan terpenyakit betah ya. Lah kagak waras-waras ntar gua. Pikirannya malah ntar malam mau kliwonan. Buru-buru apa pulang, kata dokter pulang juga. Alhamdulillah.